Kembali lagi di MTF Gangs bersama KBT, kumpulan belah tengah. Bersama saya Enzikri di sini sebagai host dalam program ini dan beberapa narasumber saya adalah siapa namanya? Halo, saya Muhammad F. Dan satu lagi Saya Dedi. Oke, di sini kami bertiga akan mengulas tuntas soal hal-hal yang ada di sosial media atau dunia maya saat ini. Atau kita ingin lebih berfokus kepada obrolan culture pop. Yang dimana ya memang trending ya di media sosial. Tapi sebelum adanya media sosial, ternyata culture pop ini memang sudah ada dulu ketimbang media sosial. Bagaimana pendapat Zaki? Culture pop ya? Ya, enggak. Soal statement saya tadi, culture pop ini memang sudah dulu ketimbang media sosial. Apakah Anda setuju? Setuju sih Pak, sebelum ada media sosial yang ada seperti blog, TV gitu Pak. Oh iya. Termasuk majalah juga. Ini Mungkin seperti pandangan aku juga setuju. Karena kan banyak juga culture itu sebelum adanya sosial media ada juga di majalah dan juga beberapa film-film lain yang sudah trending pada masa ini. Oh, berarti kita memang pop ya, memang culture pop itu sudah ada dulu ketimbang media sosial. Nah, kita akan membahas culture pop, terutama di bidang perfilman, di mana perfilm ini seperti yang disampaikan oleh Zaki tadi, culture pop ini disampaikan terlebih dahulu melalui film kan, gitu. Nah, kita akan membahas gimana sebuah film itu bisa mengembangkan atau menyebarluaskan culture pop di seluruh dunia. Saya bisa langsung ambil kasus, tapi sebelum saya ambil kasus, mungkin saya akan menanyakan dulu ke Zaki sama Benny ini. Zaki sama Benny ini suka mengikuti culture pop atau tidak? Kalau ngikutin sih ngikutin ya. Tapi kalau untuk diri saya sendiri, pop culture itu nggak terlalu saya internalisasikan gitu. Cuman kalau apa ya, kan kebanyakan pop culture itu kayak ikut tren gitu kan. Kalau saya biasanya lebih udah ada seleranya lah mengenai pop culture. Jadi nggak terlalu kebawa arus. Artinya mungkin Zaki ini mengikuti seluruh culture pop yang ada ya, gitu. Baik itu Jepang, Korea, gitu kan. Iya. Kalau Benny gimana? Ngikutin juga culture pop? Kalau aku ya, culture itu ya saya hanya penikmat dan gitu juga. Penikmat dan hobi. Ini pada hobi. Maupun di negara manapun, saya juga akan melihat culture itu. Tapi tidak se-expert, mungkin di bawahnya. Oke, mungkin ya baik khalayak global, mungkin 2 dari 3 dari kita ini memang mengikuti culture pop ya, termasuk saya sendiri. Saya juga mengikuti culture pop ya, terutama di culture pop dari Jepang gitu. Ya, dimana khalayak dunia itu tahu lah kan bagaimana culture pop Jepang itu mempengaruhi kita semua gitu. Tapi sebelum itu saya ingin nanya nih kepada khalayak global. Khalayak global menyukai culture pop yang mana nih? Silakan komen di bawah ya. Nah, sebelum itu untuk membahas culture pop ini, karena kita di pembahasan awal mengatakan bahwa culture pop itu lebih dulu ketimbang media sosial. Nah, mari kita bahas nih, bagaimana sih, kenapa bisa culture pop ini bisa duluan ketimbang media sosial? Nah, bagaimana cara mereka itu bisa menjadi mendunia gitu, menyebar culture pop itu? Ya, mungkin dari Zaki dulu. Culture pop, mungkin kalau di Indonesia kan budaya populer lah gitu ya. Iya, betul. Bicara mengenai media budaya, tentu hidup dan lahirnya itu dari masyarakat Pak. Jadi kalau mengenai ini, kalau persoalan media itu sih bebas sih. Soalnya budaya pop ini ada di setiap media dan setiap media itu juga ada audiensnya. Jadi emang media ya yang membuat awal mula semua ini gitu. Ya tidak dipungkiri lagi
pengaruh media dalam berkembangnya pop culture itu besar. Ya mungkin kita menggambarkan media itu hanya sekedar media sosial ya khalayak global besar. Tapi perlu khalayak global tahu bahwa media itu nggak cuma media sosial doang ya kan gitu. Media itu juga kayak televisi, radio, koran itu juga termasuk media dulu kayak global. Nah, mungkin saya bisa agak bersejarah gitu ya. Ya, media-media yang populer itu dulu kan tahun 1940-an atau 50-an itu kan yang sangat populer itu kan seperti radio, majalah, itu memang koran itu kan memang sangat populer dahulunya gitu. Bahkan dalam media-media tersebut terdapat juga pesan-pesan politik yang disematkan di kayak kita bisa mencontohkan apa itu mungkin apa ya saya nggak mau nyebut nama tapi cluenya itu dia melakukan pembantaian besar mungkin kayak global sudah tahu ya mungkin kembali ke pembahasan kita. Nah Ben, untuk culture pop ini sendiri atau budaya populer yang disebutkan tadi. Bagaimana sih Benny melihat pemandangan ini? Kan nggak mungkin kan budaya populer ini muncul secara tiba-tiba melalui media, pasti memiliki tujuan atau maksud tertentu untuk lahirnya budaya populer ini. Bagaimana menurut Anda? Menurut aku ya, mungkin sebagai masyarakat pop culture itu mungkin memiliki sebuah komunitas yang dimana komunitas itu mungkin memiliki satu pandangan yang sama. Jadi mereka membentuk itu dan menjalin suatu hubungan yang menjadi terikat untuk pop culture tersebut. Mungkin seperti itu sih. Oke, mungkin kesimpulan artinya kita bisa ambil salah satu contoh lah ya, daripada pembicaraan kita ngapa. Kita mungkin bisa fokus kepada film. Film merupakan contoh pop culture yang sangat diminati oleh khalayak global dan seluruhnya dari seluruh kalangan, gitu kan. Kita contohnya film Hollywood, film Marvel. Apakah itu culture pop? Betul kan? That's right. Apakah Anda mengira itu hanya hiburan semata atau ada tujuan tertentu balik itu? Kalau gimana? Saya yang duluan panas Pak. Soalnya boleh. Oke. Kalau Marvel ya, saya lihat itu menurut saya cenderung pintar gitu menjadi budaya pop yang mau mereka angkat dalam film-film. Karena seperti yang kita tahu, Marvel itu sebenarnya kan karakter cerita itu dari tahun berapa ya? Tahun 50-an lah gitu kan. Tetapi mereka berhasil dalam saat ini mereka berhasil membuat film yang bisa menyesuaikan dan masuk kepada selera penonton saat ini. Dan juga seperti kalau saya perhatikan, kalau saya sendiri kurang sih kalau nonton film. Tapi kalau saya perhatikan tuh orang-orang generasi saya seperti Gen Z ya, banyak yang tergila-gila dengan film Marvel ini dan jadi ikut terpengaruh lah soal bagaimana mereka bersosialisasi. Nah, fandomnya banyak. Gimana tadi Ben? Tadi Oh, bentar. Hai kalian, apakah Anda mengingatkan saya? Maaf Pak, ini bukan khalayak umum, ini khalayak global. Maksud Anda apa ini? Ya, ini acara lain. Ini kebetulan belah tengah. Anda belah tengah mana? Oke, udah. Gak apa-apa, hanya di sini. Kebetulan saya kenal Anda ini, dia pakar banget nih masalah Marvel. Oh enggak, jangan nanti saya diserang kayak saya aja nggak baca komik ya, tapi ya Tapi filmnya Anda nonton? lumayan. Mungkin tadi kita habis bahas-bahas soal gimana culture pop kita kasih contoh itu langsung ke film Marvel itu mempengaruhi kita atau khalayak global di sini. Gimana Anda? Tadi Benny udah berpendapat, tapi juga udah berpendapat. Gimana? Pertanyaannya apa? Gimana film Marvel ini Ya. mempengaruhi khalayak global? Oh, oke. Dilihat dari bagaimana film ini
jalan ya. Karena kita itu nonton film yang biasanya terhibur, tapi kan kita bisa mikir gitu. Yang sampai ya kemarin di ADS tuh ya sosmed. Nah, Iya. sekarang ya namanya kapan TikTok gitu ya. Saya ngelihat kayak banyak banget itu teori-teori yang berseliweran lah gitu tentang kayak apalah timeline-nya kacau lah atau gimana lah di Marvel ini kan, padahal yang namanya nonton ya udah nikmatin aja, tapi kenapa kita harus berpikir gitu. Nah itu apa kayak pengaruhnya gitu ya, pengaruh film Marvel kayak global gitu ya. Ya pengaruhnya seperti itu. Kan di balik Marvel itu kayak siapa kayak produser bukan sih Kevin Feige, siapa sih? Dulu produser, sekarang dia Produser. bosnya. Mau siapa sih? Russell Brother ya? Oh, Russell Brother. Russell Brother ya. Russell Brother itu kayak dan semuanya kayak si Stanley juga ya. Pokoknya siapa di balik Marvel itu kayak jenius banget sih. Kayak apa ya? Pokoknya pas kita lihat dia bikin film kayak gitu, yang dia utamakan nggak dari sinematiknya aja, dari sinematiknya tapi dari ceritanya juga, supaya kita bisa ngelihat gitu. Ini film bukan untuk hiburan aja. Nah, maaf ya, gua potong dulu. Ngomongin soal cerita, gua ada teori nih. Ada di film Marvel, Captain America: The First Avengers itu merupakan suatu propaganda. Apa ini? Kalian sudah nonton kan? Captain America yang pertama? Aku udah lupa. Udah lama itu film pertama. Ya mungkin boleh aku ingatin dulu. Captain America ini kan dia ceritanya perang melawan Nazi. Ya, ya smart Hydra. Hydra ini kan pasukan Nazi, dari pasukan Nazi. Pasukan ilmuannya dari Nazi. Nah, aku berpendapat bahwa ini merupakan propaganda Amerika untuk kepada dunia bahwa ya Nazi itu nggak ada apanya gitu. Kalau Ini Captain America ya. Nah, gimana tuh Zaki? kalau bicara itu Pak, karena saya nggak ngerti Marvel ya. Saya nonton film Amerika, mungkin teman-teman biasanya di TV nonton Rambo pernah? Rambo. Ya. Nah, Saya nggak pernah. Sylvester Stallone yang mirip saya itu. beda kali ya. Itu emang cara Amerika menyusupkan suatu propaganda lewat pop culture. Karena zaman itu zaman perang kan, saat Amerika kalah di Vietnam. Ya, ya itu kalah, benar. tapi mereka mencoba untuk menang dalam film. Karena orang-orang yang misalnya malas belajar sejarah, misalnya tahunya dapat pengetahuan dari film, kan? Iya. Bisa ketipu gitu. Bisa ketipu benar-benar. Iya. Belum saya nggak nonton itu ceritanya gimana ya. Tapi yang pastinya kalian juga ada pernah ngeliat ini di TikTok kalau misalnya di OVP-nya kayak Rambo ini benar-benar ceritain kalau Amerika ini superior gitu. Kayak dia kalah gitu kan. Satu pasukan kalah Sama satu orang gitu. Make sense kayak gitu. Mungkin teman-teman juga bilang sama nggak make sense sama Fast Furious ya. Kayak anak kecil. Artinya ya pop culture film ini mencuci otak kita. Mencuci otak. Dan ingat tadi, kalau saya bilang film ini sekedar kayak hiburan dan juga mikir kalau itu di Marvel kan. Nah itu kita balik lagi yang namanya film gitu kan. Pasti itu jadi hiburan gitu. Nah orang yang menonton itu, orang yang menonton itu udah memikir di belakangnya apa sebelum kita nonton gitu. Misalnya kayak gini, dulu Marvel nih orang cuma nonton aja yang nggak baca komik mungkin ya, yang cuma sekedar nonton Marvel dulu awal mungkin Iron Man 2008 atau Incredible Hulk. Jadi kayak dia cuma nonton doang gitu. Habis itu udah di tahun 2014 mungkin atau mulai fase-fase kedua, fase 2, 3 gitu. Nah dia mulai mikir gitu kan, wah ini berkesinambungan semuanya ini. Jadi kalau misal kita lihat film-film itu kayak Rambo itu, orang yang awam itu sebenarnya tidak terpengaruh dengan adanya film gitu. Jadi orang-orang yang ya kayak political atau misalnya political issues atau apa gitu yang mengerti tentang politik baru nih, oh ini film propaganda. Tapi kalau orang awam seperti kita nonton, Artinya mereka nggak memaknai itu ke dunia nyata. kalau secara yang bikin film atau kita yang kita yang nonton? Ya, yang Tidak. Karena itu perbedaannya di film. Film akan dikategorikan hiburan jika layaknya itu awam. Tapi kalau film itu dikategorikan yang serius, pemikiran atau misalnya propaganda atau apapun, berarti itu kalayaknya bukan awam, tapi kalayaknya itu kayak ya yang berpengaruh gitu. Ya coba aja film kayak gini nih. Mungkin saya dianggap sekawat kayak gimana, tapi yang saya dengar dari orang-orang yang ini masih dengar ya. Saya patah itu kalau nggak salah
yang apa ya, bikin ceritanya entah siapa gitu ya, ceritanya itu seorang atau siapa lupa saya, pokoknya dari kalangan politik gitu kalau nggak salah ya. Dan ya dan di situ dijelaskan gitu bagi orang-orang yang awam, film itu jadi yang untuk ajang tangis-tangisan gitu. Kayak oh ini sedih filmnya gitu. Karena kisah. Iya, tapi kalau orang yang ngerti, wah ini propaganda, bukan kayak gini salahnya, bukan kayak gini. Orang yang awam. Tapi gimana kalau film itu ya bikin orang-orang apa ya? Saya suka film kayak gitu. Mungkin teman-teman pernah nonton film Matrix? Netflix. Saya tahu dari sesi itu yang si itu ya si Keanu Reeves. yang apa ya kan? Keanu Reeves. Ya, John Wick. itu kayak menyadarkan orang kalau kehidupan modern itu seolah-olah simulasi. Kendalikan oleh komunitas. Saja misalnya. Oke. Dan juga ada film seperti Fight Club. Oke, Brad Pitt ya. Ya. Asik. Mengkritik konsumerisme. Iya. Dan juga untuk yang film-film ringan saya ada rekomendasi teman-teman yang suka nonton Breaking Bad. Tapi tahan dulu kan. Mungkin rekomendasinya kita ini segmen terakhir. Mungkin kita mungkin kita sudah sama-sama setuju ya di sini bahwa culture pop termasuk salah satunya itu film itu termasuk bagian dari ekonomi juga. Ada maksud memang produk dari ekonomi Dan jangan lupa ada politiknya juga. Nah, berlanjut ke politik. Nah, sebagaimana yang disampaikan Zaki tadi, film Rambo itu kan unsur politik. Nah, ya gimana? Kita tahu lah Amerika itu kalah, tapi di film Rambo mereka dibuat menang. Oke, ya itu mungkin itu halayak tuh. Dari penjelasan tadi itu, kenapa yang buka Zikri yang untuk saya ya? Tapi kayak karena saya masuk di sini kayak gatel aja muka masuk kamera gitu. Kita masih banyak pembahasan culture pop. Mungkin kita sudah bahas culture pop bagian barat. Nah, ini sekarang culture pop bagian timur. Mungkin saya nanya dulu ke Benny. Mungkin Benny suka culture pop apa? Apa nih? Apa nih? Ya misalnya kayak drama Jepang gitu, atau anime, atau drakor gitu. Drama Turki. Itu lagi teori. Kalau bagian timur mungkin drama Korea ya, pasti Drama Korea. Mungkin gimana sih menurut pandangan Benny itu drama Korea itu secara ekonomi dan politiknya gitu? secara politik ya. Kalau drama membahas drama Korea, ini kan sudah banyak ya kita mengulas-ulas terus ya drama politik. Kalau dalam ekonomi politiknya kadang mereka membuat per series per episodenya dan itu menambah drama Korea itu semakin menarik dan pasti kalau drama itu sukses pastinya akan mereka meneruskan drama itu. Oh gitu. Jadi ekonominya berkelanjutan. Kalau drama itu menarik, Artinya drama Korea ini menarik konsumerisme. Nah, mungkin kita sudah melihat ya berbagai perspektif culture pop film yang ada di dunia. Nah, kita kembali ke sesi akhir, yaitu rekomendasi. Mungkin apa nih rekomendasi dari teman-teman film-film? Tadi Zaki dari Barat, Benny dari Korea, ada dari mungkin dari Zaki dulu apa yang bisa? Wah, emang banget? Emang aku tidak banget gitu. Marvel kan beda universe. Oke. Kalau saya ya, karena belakangan lihat-lihat orang gaming gitu ya. Jadi orang-orang yang suka live streaming game misalnya, boleh tuh nonton film Nerf tahun 2016. Nerf 2016, catat itu. Kalau di Indonesia itu nyali ya. Nerf nyali Ya. Itu kisah tentang seorang apa ya, ada sebuah game pokoknya menarik lah. Gimana kalau orang tuh bisa menggantikan kalayaknya di sebuah negara. Oke, mantap. Kalau dari Benny, kalau aku boleh dari Korea. ya tadi karena bahas timur kan, Korea bisa Jepang.
apa ya? Banyak sih. Apa ya? Sampai banyak itu Drakor atau yang lagi Benny tonton lah, ongoing sekarang gitu. Drakornya. Apa Dokter Cha? Apa ya? Yang rekomendasi. Kalau Jepang anime boleh loh. Boleh. Wah, tukar nih ini enggak. Ya. Sama. Anime juga baca Pak. Iya. Oke, make sense. Oke. Mungkin tentang ini ya. Apa ya? Attack on Titan. Auti. Kenapa Attack on Titan direkomendasi? Biasanya juga banyak ya. Apalagi animenya itu mengambil dari suatu negara di Jerman. Karena mana di anime itu kan berbentuk tembok dan struktur rumah itu mirip banget dengan negara Jerman tersebut. Jadi dia mereferensi dari negara itu. Ya, berarti kebudayaan barat ada di sana. Penempatannya ada di situ. Kental sekali tuh. Oke, menarik. Kalau dari Anda sih? Ya langsung terupaya ya karena durasi kita sudah durasi kita sudah gas banget. Menurut saya kalau dari Marvel ya, menurut saya itu paling bagus itu GOTK 1, Guardian of the Galaxy 1, terus di Endgame tuh udah fix banget, itu bagus banget Endgame sama yang pertama itu kayak macam kayak feel-nya beda gitu bener kayak Thor the Dark World yang Thor 2 itu kayak feel-nya kayak aduh kok gelap nih film gitu. Barangnya deh Pak, Bapak suka Spiderman kan? Lumayan. Suka Spiderman yang lama atau Oh antara tiga itu ya. Oke, menurut saya karena nama saya Andre, jadi saya suka Spider-Man si Andrew Garfield. Jadi The Amazing Spider-Man. Ya, karena mukanya mirip saya kan cuma. Aduh, beda sekali ya. Oke, mungkin terima kasih buat Zaki, Benny, dan special guest kita dari Andre. Oke, mungkin masyarakat global itulah pembahasan kami mengenai culture pop terutama di film. Dan mungkin terakhir dari saya itu kayak merekomendasikan film itu adalah Spider-Man terbaru yaitu Across the Spider-Verse. Oke, masyarakat global, sekian dari FDF Games kali ini. Ya, Sampai jumpa lagi di acara-acara FDF Games selanjutnya di minggu depan. Oke, bye. Kalau ya, Siap.